perbuatan apa yang bisa kemudian membuat Mas Roy dan Dr. Tifa tiba-tiba diancam dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara? Kan itu ngawur sesungguhnya. Padahal kasus awalnya adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Ada orang yang merasa dicemarkan, merasa difitnah. Tiba-tiba digunakanlah pasal-pasal umum yang kata jaksa penuntut umum bahwa kalaupun misalnya itu pengaduannya ditarik, eksistensi pasal itu tetap tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut. Coba bayangkan kan, kelihatan ada skenario-skenario yang kita bisa baca. Karena itu menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Bang Yakub sekarang untuk menjawab. Tadi Mas Refli mengatakan kan tidak ada resikonya untuk klien Anda. Jawaban Anda seperti apa, Bang Yakub? Di Kompas TV. Iya Mbak, ya tentunya kita bukan berbicara tentang resiko atau tidak resiko ya. Artinya kita berbicara mengenai hukum acara yang ada, hukum positif yang ada. Dimana kalau tadi juga ada berbicara bahwa itu hanya bisa dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa puluh kali, itu kembali sebenarnya kan mengenai upaya paksa itu sudah diatur juga dalam KUHP baru. Pasal 160 ayat 3 juga sudah menyatakan itu hanya dapat dilakukan sebenarnya sekali untuk hal yang sama. Nah, kemudian dikuatkan juga oleh pertimbangan hakim tadi. Kalau ini tadi dipecah-pecah juga, itu merupakan penyalahgunaan pra-peradilan juga dan bentuk untuk menunda-nunda. Jadi sebenarnya cukup clear dengan adanya putusan tadi, kira-kira itu sebagai snapshot, kira-kira ke depannya seperti apa. Itu kalau pendapat kami. Tapi harapan kami sebenarnya regardless ini mau dibawa 3-4 kali atau sebagaimana keinginan dari kubu Mas Roy, kalau dari kami Mbak, intinya kami ingin pokok perkara ini cepat disidangkan. Kenapa? Karena kalau tidak ini tidak akan selesai lagi. Sampai kapan lagi kita menunggu? Semua orang berhak untuk mendapatkan akses kepada kebenaran itu sendiri. Dan khususnya klien kami sebagai pelapor. Sudah lama sekali kami menunggu perkara ini cepat untuk disidangkan. Jadi kalau mengenai pra-peradilan ini kembali lagi, kalau secara aturan sebenarnya sudah cukup clear semua dan pertimbangan hakim juga cukup clear. Tapi sekarang kembali kapan pokok perkara ini disidangkan. Nah, satu lagi juga sebenarnya tadi ada pertimbangan hakim yang cukup menarik juga bahwa hakim sangat mempertimbangkan karena permohonan pra-peradilan ini baru juga dimasukkan setelah perkara dilimpahkan. Padahal penetapan tersangka sudah dari tahun lalu, dari bulan November. Ini kan juga pasti menjadi bahan pertimbangan hakim juga. Ada apa? Justru itu kan udah setelah dilimpahkan baru mengajukan, kemudian dipecah-pecah juga, dan kemudian di KUHP pun sudah diatur hanya boleh sebenarnya sekali atas objek yang sama. Jadi ini saya rasa bentuk pembelajaran juga lah untuk seluruh stakeholders hukum agar tidak menyalahgunakan forum pra-peradilan yang sebenarnya lembaga ini sudah sangat dikuatkan di KUHP baru ini. Jangan sampai dengan penguatan lembaga ini juga justru mengurangi atau memperlemah aspek-aspek kepastian hukum dan juga keadilan bagi pencari keadilan, Mbak. Bang Yakub, kalau dari klien Anda sendiri ini kan memang kan ada 2 kasus yang sedang berjalan, yang satu masih pra-peradilan, yang satu lagi memang sudah berjalan sidang. Ada komentarkah tentang kedua terdakwa ini? Tentunya kalau dari pihak kami, Pak Jokowi sendiri pun, klien kami sangat menghormati kedua proses yang sedang berjalan. Apakah teknis persidangannya nanti pemeriksaannya akan dipisah seluruhnya? Apa nanti akan dilakukan secara bersama-sama untuk sebagian? Contohnya mungkin di bagian pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti dan sebagainya akan bersamaan. Ataupun totally separate, kami semua serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa. Dari sampai sekarang pun Pak Jokowi akan siap untuk hadir, siap untuk memenuhi semua panggilan, dan juga siap untuk menjalani semua proses yang ada. Dan juga dari pihak
kuasa dari penasihat hukum dari Bu Tifa juga sempat mengatakan ini proses bisa berjalan bertahun-tahun. Ya mungkin kami juga minta perhatian majelis hakim dan juga lembaga peradilan yang ada sebagai pengawas juga dari tingkat Mahkamah Agung juga untuk mengawasi agar jangan sampai ada upaya juga untuk menarik ini sampai 2-3 tahun perkaranya. Walaupun ini tidak ditahan, tapi seluruh pihak berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai peradilan yang adil dan murah dan cepat itu asasnya justru jadi hilang. Justru ini dikatakan harus bertahun-tahun karena ratusan alat bukti dan sebagainya. Itu mungkin yang satu menjadi perhatian kami, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Refli lagi. Mas Refli, kalau ditanya target Anda per hari ini, mana yang lebih berat, Mas Refli? Memenangkan perkaranya atau bertahan selama mungkin untuk membuktikan bahwa proses penangkapan, penahanan itu dilakukan dengan tidak benar melalui pra peradilan? Gini, tidak ada dikotomi. Jadi seolah-olah bahwa pra peradilan ini adalah upaya untuk melama-lamakan proses. Enggak dong. Cara berpikirnya itu cara berpikir yang menurut saya prejudice. Jadi yang benar itu adalah kita memanfaatkan dua instrumen ini untuk memenangkan klien kita, ya. Untuk menghindarkan, untuk membebaskan dia dari dakwaan-dakwaan yang sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Baik. Yang kita sudah bisa baca dari dakwaan yang dibacakan terhadap Dr. Tifa. Terutama ya penggunaan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE itulah yang kemudian kita anggap itu penggunaan undang-undang yang sembarangan. Bayangkan coba, perbuatan apa yang bisa kemudian membuat Mas Roy dan Dr. Tifa tiba-tiba diancam dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara. Kan itu ngawur sesungguhnya. Padahal kasus awalnya adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Ada orang yang merasa dicemarkan, merasa difitnah. Tiba-tiba digunakanlah pasal-pasal umum yang kata jaksa penuntut umum bahwa kalaupun misalnya itu pengaduannya ditarik, eksistensi pasal itu tetap tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut. Coba bayangkan kan, kelihatan ada skenario-skenario yang kita bisa baca. Karena itu, salah satu upaya kita adalah berusaha merontokkan eksistensi pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 melalui pra-peradilan. Dan memang kita memilih satu-satu pasal. Jangan lupa, yang tidak boleh itu adalah pasal yang sama, hal yang sama. Iya. Tapi kalau hal yang berbeda, jadi kalau baca pasal itu harus jelas. Pasal 160 ayat 3 ya. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Jadi tentu kita tidak bisa lagi mengajukan pasal 32 ayat 1. Tetapi pasal lain ya masih bisa. Masih berapa banyak Mas Refli cadangan pasal-pasal yang kemudian akan saya kira diperadialkan? itu tadi saya katakan bergantung pada bagaimana strategi kita untuk memenangkan kasus ini kan begitu. Jadi kalau kita berstrategi untuk memenangkan kasus ini, jangan kemudian dianggap itu adalah upaya untuk menghindarkan diri dari pokok perkara. Oke, Sekali lagi saya katakan, resiko hakim itu adanya di Roy Suryo, Dr. Tifa, yang didakwa dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bukan Pak Jokowi. Baik. Kecuali Pak Jokowinya yang didudukkan sebagai terdakwa. Nah itu baru dia harus melakukan upaya-upaya untuk membebaskan dirinya. Baik. Ini dia melaporkan orang dan kemudian atas laporan tersebut 2 orang warga negara terbaik, salah satu yang baik lah ya, dengan tingkat pendidikan tinggi kemudian didakwa dengan ancaman 12 tahun penjara. Baik. Dan itu Mas Refli, kualifikasinya kan kejahatan berat. iya, fakta bahwa hakim mengabulkan atau menerima sebagian di gugatan yang pertama, kemudian menolak di gugatan yang kedua, itu tidak kemudian membuat strategi yang harus disusun dengan berbedakah untuk 3 dan 4? Saya kira kita nothing tulus ya di dalam pra peradilan ini. Kita sudah menghitung success story pra peradilan itu kecil, tetapi toh ternyata kita bisa buktikan kita menang di prapit pertama. Yang kedua kalah, ya kan? Yang ketiga siapa tahu menang lagi kan? Jadi kita mengajukan ini berdasarkan hak yang dimiliki oleh tersangka. Karena itu tidak ada orang yang kemudian bisa melarang hak ini digunakan. Kecuali tadi hukumnya berubah. Selama hukumnya tidak berubah, maka tidak boleh orang melarang untuk menggunakan hak.
Baik. Namanya hak itu bisa digunakan, bisa tidak. Baik. Nah, apakah kemudian kita akan menggunakan lagi hak untuk melakukan atau mengajukan pra-pid lagi, nanti akan menjadi bahasan di tim kita. Kan kita tidak boleh juga reaktif begitu. Oke, Mas Refli, kalau kemudian ada yang bertanya kalau yakin tidak bersalah, mengapa tidak membuktikannya langsung di sidang pokok perkara? Ini kalau ada pertanyaan ini pasti orang yang pertama kali melihat hukum Indonesia, ya kan? Melihat persidangan di Indonesia, melihat fenomena. Enggak begitu. Kita juga harus berhitung ya faktor-faktor non hukum yang selama ini ada di dalam setiap pengadilan di Indonesia. Nah, karena itu saya katakan tadi, ketika pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 digunakan saja, maka kita sudah mencium ketidakberesan dalam proses penegakan hukum kasus pencemaran nama baik dan fitnah ini. Karena itulah kita menggunakan segala fasilitas untuk merontokkan kedua pasal tersebut. Soal berhasil, soal tidak, itu kan perjuangan. Satu. Yang kedua, Anda seperti tidak belajar dari apa yang terjadi selama ini. Banyak orang yang tidak bersalah, ya, kemudian tetap dihukum juga. Atau orang yang kemudian akhirnya dibebaskan, tapi sudah merasakan jeruji besi juga. Karena itu ya, bukan ukurannya bersalah atau tidak bersalah, yakin atau tidak yakin, tapi ukurannya adalah fasilitas apa yang bisa kita gunakan untuk membela diri, memenangkan kasus ini, meringankan beban klien kita, dan lain sebagainya.